Di balik kejayaan Majapahit, terdapat tokoh-tokoh besar yang membangun fondasi kerajaan dengan darah dan pengorbanan. Salah satu di antaranya adalah Ronggolawe, seorang kesatria yang tak hanya dikenal sebagai pemimpin, tetapi juga simbol dari keberanian dan keadilan. Sebagai putra Arya Wiraraja, ia memiliki peran penting dalam pembentukan Majapahit dan ditugaskan untuk memimpin Kadipaten Tuban, sebuah wilayah strategis di pesisir utara Jawa yang menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan. Ronggolawe bukan sekedar penguasa, tetapi juga seorang pejuang yang menjunjung tinggi kesetiaan dan prinsip. Namun, kesetiaannya diuji ketika ia menentang kebijakan penguasa Majapahit terkait pengangkatan Nambi sebagai patih kerajaan. Konflik ini berujung pada pemberontakan yang berakhir dengan gugurnya Ronggolawe di Sungai Tambak Beras. Meskipun demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang berani memperjuangkan kebenaran. Seperti apakah kisahnya? Mari kita babarkan untuk selengkapnya. Pusaka lurus, dapur tilamupeh, pamorwos mutah, tangguh tuban sepuh. Pusaka tilamupeh dengan pamorwos mutah ini dibuat di era Kadipaten Tuban pada abad ke-15 dan memiliki nilai historis yang sangat luar biasa. Pada masa itu, Tuban merupakan salah satu pusat kebudayaan dan perdagangan penting di pesisir utara Pulau Jawa, serta memiliki hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit. Para empu dari Tuban dikenal memiliki keahlian luar biasa dalam membuat pusaka berkualitas tinggi. Teknik tempa yang mereka gunakan tidak hanya menghasilkan bilah yang kuat dan tahan lama, tetapi juga memperlihatkan estetika yang luar biasa. Pamorwos mutah yang menghiasi bilah pusaka ini merupakan salah satu pamor yang dipercaya memiliki tuah istimewa, khususnya dalam hal mendatangkan rezeki dan kemakmuran. Pola pamor ini menyerupai butiran beras yang tumpah, melambangkan kelimpahan dan keberuntungan bagi pemiliknya. Selain sebagai senjata, pusaka ini juga memiliki fungsi sebagai simbol status sosial dan kekuasaan. Para pemimpin dan bangsawan pada masa itu sering menggunakan keris sebagai lambang otoritas dan kebangsawanan. Lebih dari sekedar benda pusaka, keris dengan tangguh tuban mencerminkan nilai-nilai spiritual dan tradisi yang kuat di wilayah tersebut. Membahas pusaka dengan tangguh tuban tidak lengkap rasanya tanpa menyinggung sosok penting dalam sejarah berdirinya Kadipaten Tuban, yaitu Ronggolawe. Ronggolawe adalah tokoh legendaris yang dikenal sebagai pendiri Kadipaten Tuban dan adipati pertama di wilayah tersebut pada masa awal kerajaan Majapahit. Ia merupakan putra Arya Wiraraja, seorang tokoh penting yang memainkan peran besar dalam membantu Raden Wijaya mendirikan Majapahit. Setelah keberhasilan tersebut, Raden Wijaya menganugerahkan kekuasaan kepada Ronggolawe untuk memimpin Tuban sebagai bagian dari strategi memperkuat wilayah pesisir utara Jawa. Sebagai seorang pemimpin, Ronggolawe dikenal dengan keberanian, kecerdikan, dan dedikasinya dalam menjaga stabilitas serta keamanan di wilayah pesisir. Di bawah kepemimpinannya, Tuban berkembang menjadi pusat perdagangan yang makmur serta memiliki hubungan erat dengan berbagai kerajaan di Nusantara dan mancanegara. Perannya dalam memperkuat pertahanan Majapahit dari ancaman luar menjadikannya salah satu tokoh yang sangat dihormati dalam sejarah Jawa. Namun kisah Ronggolawe juga diwarnai oleh tragedi. Kesetiaannya kepada Majapahit diuji ketika ia merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait pengangkatan Nambi sebagai patih kerajaan. Ketidakpuasannya terhadap kebijakan ini berujung pada pemberontakan yang akhirnya menyebabkan kematiannya dalam pertempuran di Sungai Tambak Beras. Meskipun demikian, namanya tetap dikenang sebagai pahlawan yang berjasa besar bagi perkembangan Tuban dan Majapahit.
Pusaka dengan tangguh Tuban seperti dapur Tilamupeh berpamorwo sutah ini tidak hanya menyimpan nilai sejarah dan estetika, tetapi juga syarat akan filosofi dan spiritual yang diwariskan oleh leluhur. Keberadaannya menjadi pengingat akan kejayaan masa lalu serta bijaksanaan yang terkandung dalam setiap bilah pusaka yang diwariskan dari generasi ke generasi.